podcast Nambetoras, obrolan seputar perpajakan Sidoarjo Selatan. Kesempatannya yang diberikan kepada kami, kira-kira bagaimana Pak pandangan Bapak tentang kegiatan hari ini tentang inklusi perpajakan? Terima kasih Mbak. Saya pikir kegiatan hari ini menjadi hal yang luar biasa karena kita tahu anak-anak kami ini memang tidak berkutat kepada persoalan akademik sehari-hari, tapi juga ada persoalan non-akademik yang mereka juga harus tahu. Salah satunya ikhwal perpajakan ini. Dan ini menjadi referensi lain bagi anak-anak. Ternyata dunia ini luas, tidak seperti yang mereka pikirkan. Ada perpajakan, ada perkuliahan, ada pembelajaran, dan yang lainnya. Jadi saya pikir ini pengalaman yang mahal bagi anak-anak kami di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Terima kasih. Jadi menurut Bapak acara inklusi semacam ini apakah memang diperlukan bagi generasi-generasi bangsa kita ini Pak? Mungkin kalau menurut saya bukan hanya untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo ya, bukan hanya untuk Usmanisda saja, tetapi untuk anak-anak muda pada umumnya, apalagi anak-anak yang usia sebentar lagi ini masa studi lanjutnya juga tidak terlalu lama, ini harus mendapatkan referensi yang benar ya, harus mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang bisa dipercaya, sehingga ini bisa memberikan gambaran yang pas. Misalnya kalau tentang perpajakan itu seperti apa, tentang ikhwal yang lainnya pun juga seperti apa. Jadi ini salah satu cara untuk membangun literasi keuangan misalnya begitu kan ya, literasi perpajakan dari sumber yang mereka langsung bisa mendapatkan dengan sangat terpercaya. Saya pikir itu. Itu Bu ya, Bu Maria, berarti kita harus mengadakan penyuluhan lagi Bu ya? Oh iya, tentunya. Jadi memang kalau menurut saya, tentunya pertama saya ucapkan terima kasih Pak pihak sekolah ya kan, yang selama ini banyak berkecimpung dalam mendidik anak-anak generasi muda yang nantinya akan memegang estafet pembangunan. Itu sudah mulai belajar tentang pajak. Agar tadi pemahaman tentang pajak juga semakin sesuai dengan yang sebenarnya. Karena dengan adanya kondisi yang sekarang ini begitu banyak medsos, mereka juga bermain medsos ya kan. Jadi seringkali informasi yang masuk ke mereka yang mereka tangkap karena memang mereka punya pemahaman yang masih sangat minim, sehingga bisa menjadi merubah mindset mereka atau membangun mindset mereka. Oleh karena itu kami datang ke sini untuk bisa memberikan pencerahan agar anak-anak generasi muda ini punya mindset yang positif tentang pajak. Karena memang pada kenyataannya bahwa pajak itu sangat dibutuhkan di dalam pembangunan negara Indonesia. Negara kita itu masih sedang giat-giatnya membangun ya Pak, untuk bisa bersaing agar kita tetap berdiri menjadi bangsa yang mandiri. Nah, pada kenyataannya hampir 80% penerimaan negara itu asalnya dari pajak. Sementara kita tuh sekian puluh juta penduduk Indonesia, mungkin hanya baru sekitar 10% Pak yang terdaftar sebagai wajib pajak ya kan. Jadi masih sangat banyak peluang kita untuk membangun kesadaran. Nah, kesadaran ini memang tidak bisa kita bangun pada saat mereka sudah menjadi pelaku ekonomi. Jadi pada saat mereka masih muda itu sudah paham. Jadi pada saat mereka nanti terjun ke masyarakat, mereka sudah paham tentang pajak. Jadi memang ini menjadi perjuangan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus selalu membangun kesadaran dan kepatuhan pajak. Jadi kami sangat terima kasih memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo. Karena memang betul kata Pak Eko, kami tidak hanya berhenti hanya di SMA Negeri 1 Sidoarjo, tapi kami akan terus berkeliling ke tempat-tempat pendidikan lainnya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi untuk bisa bicara tentang pajak. Bahkan mungkin Pak, ini program selanjutnya nih, kita tidak hanya berhenti sampai di sini, nantinya kita akan khusus untuk para gurunya Pak. Jadi nanti yang bicara tentang pajak bukan dari kita,
tadi dari para guru nanti bicara tentang pajak. Nah seperti itu, kalau itu bisa menjadi kurikulum ya, menjadi kurikulum entah itu ekskul atau apa gitu, menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, kami tentunya akan sangat senang sekali gitu kan, sehingga para pelajar ini akan menjadi semakin mengenal tentang pajak. Itu Mbak Marina. Oh, iya. Oke Kang Pasha, setelah kita dengarkan harapan dari Ibu Dakari selaku Kepala Pemerintah Selatan tentang harapannya, tentang harapan pajak dari masyarakat, dari untuk dimasukkan sebagai kurikulum di dunia pendidikan. Selanjutnya, Bapak gimana harapan Bapak tentang perpajakan sendiri? Kami ya di Dewan Pendidik punya harapan yang besar bahwa potensi, tidak hanya potensi pajak sih, tapi potensi keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah itu optimal gitu kan ya. Karena kebetulan kami berada di bidang pendidikan, kebetulan pula anak-anak kami di usia menjelang dewasa yang sebentar lagi juga punya kewajiban-kewajiban yang terikat oleh norma masyarakat, norma berwarga negara dan sebagainya. Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa memberikan imajinasi baru tentang pajak itu. Seperti saya sampaikan tadi ke anak-anak, mata uang itu tidak bisa dipisah satu dengan yang lain gitu kan. Kesempatan untuk membangun persepsi baru, yang persepsi itu memang betul-betul persepsi yang sesungguhnya, dan itu memang sangat berkontribusi terhadap pemermudahan pembangunan berikutnya melalui pajak ini. Saya pikir ini kegiatan yang harus dilakukan lebih masif lagi ke depan gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya itu sudah dilaksanakan dengan masif begitu kan ya, dari berbagai jenjang seperti Ibu tadi menyampaikan, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya begitu. Kalau misalnya bangunan imajinasi itu sudah dilakukan mulai sejak yang awal, kami tinggal melakukan finishing kecil yang bisa membangun imajinasi yang lebih positif lagi tentang perpajakan salah satunya. Saya pikir itu yang ada dalam dunia kami di dunia persekolahan. Itu. Terima kasih Pak. Oke Kang Pasha, inklusi perpajakan ini termasuk kegiatan yang sangat krusial di mana kita mengadakan sosialisasi kepada generasi penerus bangsa sehingga mereka sadar pajak dan taat pajak sejak dini. Oke Kang Pasha, kita sudahi dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga lebih menarik dan sehat selalu. TGTS 2023 Sadar